Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang fikih dan teknologi. Di era digital ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia investasi. Munculnya platform investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding menjadi salah satu fenomena menarik yang mengundang perhatian banyak pihak. Cryptocurrency dengan berbagai jenis mata uang digitalnya seperti Bitcoin dan lain-lain menawarkan cara baru dalam bertransaksi yang tidak bergantung pada sistem perbankan tradisional. Begitu juga dengan crowdfunding yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana secara kolektif untuk mendanai proyek-proyek tertentu, mulai dari usaha kecil hingga proyek amal. Dalam konteks ini, menganalisis cryptocurrency dan crowdfunding berdasarkan prinsip fikih muamalah menjadi sangat penting. Cryptocurrency meskipun menawarkan keuntungan dalam hal anonimitas dan desentralisasi, seringkali dihadapkan pada isu ketidakpastian yang tinggi dan potensi spekulasi. Crowdfunding di sisi lain memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk berkontribusi pada proyek-proyek yang bermanfaat, namun juga harus dipastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilakukan dengan transparansi dan tidak melibatkan unsur penipuan atau ketidakpastian yang berlebihan. Cryptocurrency dan prinsip syariah. Cryptocurrency adalah bentuk investasi berbasis teknologi yang semakin populer di era digital ini. Namun, penting untuk menganalisis apakah investasi ini sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Ada beberapa isu utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, gharar atau ketidakpastian. Cryptocurrency seringkali dianggap memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nilai cryptocurrency bisa berfluktuasi dengan tajam dalam waktu singkat, yang menyebabkan ketidakpastian bagi investor. Dalam fikih muamalah, transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang signifikan atau gharar tidak diperbolehkan karena bisa merugikan salah satu pihak. Yang kedua, maisir atau perjudian. Beberapa ulama berpendapat bahwa investasi dalam cryptocurrency mirip dengan perjudian atau maisir karena mengandalkan spekulasi dan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, segala bentuk perjudian dilarang karena tidak menghasilkan nilai nyata dan hanya mengandalkan keberuntungan. Yang ketiga, riba atau bunga. Meskipun cryptocurrency sendiri tidak melibatkan bunga atau riba, ada potensi unsur riba dalam proses konversi antara cryptocurrency dan mata uang, terutama jika ada biaya tambahan yang dikenakan. Riba sangat dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Crowdfunding dan prinsip syariah. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk mendanai proyek atau usaha tertentu. Ini telah menjadi solusi populer di era digital untuk memfasilitasi pendanaan proyek-proyek yang bermanfaat. Namun, penting untuk menganalisis apakah crowdfunding ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, madorot atau kerugian. Crowdfunding berpotensi mendatangkan madorot jika proyek yang didanai gagal atau tidak transparan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penting bagi platform crowdfunding untuk memastikan bahwa proyek yang mereka dukung memiliki rencana yang jelas dan realistis, serta pengelolaan yang baik untuk meminimalkan risiko kerugian. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian. Proyek crowdfunding seringkali tidak menjamin hasil yang pasti, yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar.
investasi dalam proyek yang tidak memiliki prospek jelas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua informasi tentang proyek crowdfunding disajikan dengan jelas dan akurat untuk mengurangi gharar. Yang ketiga, keadilan. Prinsip keadilan adalah pondasi dalam fikih muamalah. Proses crowdfunding harus dilakukan secara adil, di mana semua pihak yang terlibat, baik pengelola proyek maupun investor, mendapatkan hak yang sesuai. Ini termasuk memberikan informasi yang jujur dan transparan, serta membagi hasil investasi dengan adil jika proyek berhasil. Batasan untuk tetap halal. Agar investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding tetap halal menurut prinsip fikih muamalah, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transparansi. Semua informasi terkait investasi harus disajikan dengan jelas dan terbuka. Ini termasuk rincian tentang proyek atau mata uang, risiko yang terlibat, dan keberuntungan. Transparansi diperlukan untuk menghindari penipuan dan memberi kepercayaan kepada investor. Yang selanjutnya, keadilan. Proses investasi harus dilakukan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil atau merugikan pihak lain. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan yang adil dan kesepakatan yang adil antara investor dan pengelola proyek. Yang selanjutnya, gharar atau ketidakpastian. Transaksi harus menghindari ketidakpastian yang signifikan. Investasi dalam cryptocurrency seringkali memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, sehingga penting bagi investor untuk memahami resiko yang terlibat dan menghindari spekulasi berlebihan. Yang selanjutnya, maisir atau perjudian. Investasi tidak boleh menyerupai perjudian. Spekulasi yang berlebihan dan investasi tanpa dasar yang kuat dapat dianggap sebagai maisir. Oleh karena itu, keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang matang dan informasi yang akurat. Yang selanjutnya, riba atau bunga. Investasi harus menghindari segala bentuk riba. Dalam konteks crowdfunding, ini berarti bahwa dana yang dipinjamkan atau diinvestasikan tidak boleh menghasilkan bunga. Begitu juga dengan transaksi cryptocurrency. Harus dipastikan bahwa tidak ada biaya tambahan yang bisa dianggap sebagai riba. Kesimpulan dari analisis sebelumnya menunjukkan bahwa investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding memiliki potensi besar untuk mendatangkan manfaat, namun harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.